Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, dalam kesempatan ini akan kita bahas mata pelajaran seni budaya, yaitu seni grafis, semester genap kelas 9 yang akan disampaikan oleh Supriyadi. Anak-anak sekalian, di tahun pelajaran 2020-2021 ini, yang kita mulai semester genap, ini masih suasana pandemi COVID-19, maka dari itu pembelajaran untuk setiap mata pelajaran atau semua mata pelajaran ini melalui daring. Begitu juga mata pelajaran seni budaya. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini akan kita bahas yaitu materi seni grafis. Oke. Istilah grafis diambil dari bahasa Inggris yaitu graph atau grafik, yang berarti grafik atau seni grafik. Seni grafik adalah karya seni rupa dua dimensi yang proses pembuatannya melalui media teknik cetak. Ini dia, seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi yang proses pembuatannya melalui teknik cetak. Oke. Di sini ada ragam seni grafis. Yang pertama adalah cetak tinggi. Cetak tinggi adalah proses pembuatannya melalui tahap pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah. Ini seperti relief. Ini adalah teknik ragam seni grafis cetak tinggi. Oke, selanjutnya cetak saring atau dikenal dengan istilah screen printing. Ini dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan peka cahaya, ditutup film, dan disinari. Ini adalah cetak saring sama dengan teknik sablon. Anak-anak sekalian, teknik sablon sering kita jumpai di percetakan terutama di sablon. Itu bisa dilihat di sana teknik pembuatannya. Kemudian ragam seni grafis selanjutnya yaitu cetak dalam atau intaglio print, yaitu proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan plat aluminium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan yang dalam. Ini adalah cetak dalam atau intaglio print. Oke, next selanjutnya ragam seni grafis selanjutnya yaitu cetak cahaya atau fotografi. Ini adalah proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera, pencucian film, dan pencetakan gambar. Ini banyak sekali kita jumpai pada waktu acara resepsi pernikahan atau dalam acara wedding dan sebagainya. Ini menggunakan cetak cahaya yaitu fotografi. Dia menggunakan kamera, pencurian film, dan pencetakan gambar. Oke, selanjutnya media cetak tinggi. Media cetak tinggi ini yang pertama adalah bahan cetak tinggi. Bahan alaminya yaitu daun-daunan, batang daun pisang, kulit kayu, ada kulit kayu atau buah-buahan. Kemudian bahan buatannya berupa kertas gambar, kertas karton, artboard, triplex, karet, aluminium, tinta, dan cat. Ini adalah bahan cetak tinggi untuk media cetak tinggi. Kemudian alat cetak tinggi, yang tadi adalah bahan cetak tingginya, yang sekarang adalah alat cetak tinggi. Alat pembentukan cetakan yaitu berupa gunting, pisau, dan pisau pahat. Alat pewarnaan yang kita gunakan adalah roll karet dan kaca. Ini teknik alat
cetak tinggi. Kemudian teknik untuk cetak tinggi adalah teknik rekat, yaitu cara pembuatan cetakan dengan merekatkan bahan satu dengan bahan yang lain. Oke. Kemudian teknik cukil. Teknik cukil adalah cara pembuatan cetakan dengan mencukil bahan dari hardboard atau kayu untuk membentuk gambar terbalik dengan alat pahal. Ini adalah teknik cetak tinggi. Para siswa sekalian, kemudian media cetak saring, kita perhatikan sama-sama. Di sini ada bahan cetak saring. Yang pertama adalah kain saring atau screen yang sudah dibingkai. Kemudian mika film atau kertas kalkir, bahan abruk dan penghapus, tinta atau cat sablon. Ini adalah bahan-bahan untuk teknik cetak saring. Kemudian alat yang kita gunakan apa saja? Yang pertama adalah kuas. Ada rakel kayu dan karet itu terbuat dari itu. Kemudian meja sablon. Anak sekalian, di sini adalah tadi bahan dan alatnya. Sekarang teknik untuk mencetak saring atau teknik untuk melakukan kegiatan media cetak saring. Yang pertama adalah teknik abruk. Apa itu teknik abruk? Cara pembuatan dengan bahan abruk, mika film, dan bantuan sinar matahari atau lampu. Kemudian teknik mencetak, cara pewarnaan dengan alat rakel yang disapukan sekali atau lebih dan menerobos pori-pori kain saring. Ini adalah cetak saring. Kemudian, para siswa sekalian, di sini ada media cetak cahaya yang kita kenal dengan istilah fotografi. Oke. Bahan cetak cahayanya adalah untuk film, bahan transparan yang dilapisi bahan pekat cahaya. Kemudian kertas foto, bahan yang dipergunakan untuk mencetak gambar foto. Oke, next. Alat cetak cahayanya berupa kamera, ruang atau kotak yang gelap atau tidak tembus cahaya. Kemudian cetakan printer. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk teknik cetak cahaya. Kemudian teknik pengerjaan atau teknik cetak cahaya itu yaitu persiapan memotret. Kita semua tahu bagaimana caranya kita mengambil sebuah gambar dengan menggunakan yang kita semua orang punya yaitu handphone. Persiapan memotret, cara memegang kamera dan posisi membidik. Ini yang harus kita perhatikan. Itu posisi berdiri, jongkok atau tiarap. Tergantung posisi media atau objek mana yang akan kita bidik itu. Kemudian memotret objek. Ini harus diperhatikan. Gelap terangnya cahaya, kemudian pada waktu kapan kita berdiri, jongkok maupun tiarap. Ini ada tekniknya semua. Ini adalah bahan, alat, dan teknik media cetak cahaya atau fotografi. Kemudian di sini ada bagian-bagian penting dari kamera. Bagian-bagian penting dari kamera. Yang pertama adalah lensa. Tahu sendiri lensa seperti apa? Kemudian diafragma. Kemudian penemu jarak antara objek dan lensa itu harus fokus. Kemudian rana. Dan terakhir adalah lampu foto. Ini apabila dalam suasana posisi gelap, ini kita gunakan lampu foto. Ini bagian-bagian penting dari kamera. Jenis kamera berdasarkan cara pengoperasiannya. Itu ada kamera manual, ada kamera otomatis, dan ada kamera digital. Kita sudah tahu semua yang sering kita lihat dan kita menggunakan alat-alat ini. Mungkin ada yang punya. Ada kamera manual, itu menggunakan roll film biasanya. Kamera otomatis dan kamera digital menggunakan kartu memori.
Selanjutnya berdasarkan sistem bidik. Kita perhatikan di sini, kamera pengamat, kamera pembidik, kamera refleks, kamera SLR atau single lens reflex, dan kamera refleks lensa kembar. Ini berdasarkan sistem bidik. Selanjutnya itu berdasarkan kegunaan. Di sini ada kamera udara, kamera arsitektur, kamera wartawan, kamera linhaf, kamera dalam air, kamera stereo, kamera 3 dimensi, dan kamera polaroid. Ini banyak macamnya kamera. Ada yang tahan air dan ada yang tidak bisa terkena air. Oke, anak-anak sekalian. Itu tadi yang dapat Bapak jelaskan tentang seni grafis pada semester genap ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Nanti dalam kesempatan ini akan Bapak kirimkan soal-soal lewat link. Demikian yang dapat Bapak sampaikan dalam mata pelajaran seni budaya, seni grafis kelas 9 semester genap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.